Oh, hai! Selamat datang lagi di channel gue Bang IQ TV. Lama banget nih rasanya gue nggak pernah lagi nge-review jaket-jaket dari Forester. Terakhir gue nge-review jaket Forester itu yang sekalian 3 waktu itu. Dan sempat yang paling terakhir itu jaket motor untuk, ya tentunya untuk riding dari brand Forester. Nah sekarang ada jaket yang narik banget mata gua nih. Akhirnya gua sikat sesuai dengan ketertarikan awal gua. Warna ini yang langsung narik mata gua nih. Jadi ya langsung gua sikat. Perpaduan warna biru yang terang ini dengan warna biru yang gelap atau warna navy di sini. Ini salah satu jaket yang nantinya bisa lo pakai ke atas gunung, karena memang untuk jaket ini ada 2 layer. Ada layer luar pakai bahan taslan coating, yang mana bahan taslan ini terkenal dengan waterproofnya untuk bahannya ya. Tapi di dalam ada lapisan bulu, nanti akan gue jelasin di bagian dalamnya untuk ngebantu menghangatkan di dalam tubuh lo nantinya. Sekarang gue akan bahas di bahannya dulu. Untuk pilihan-pilihan size-nya itu ada M, L, dan XL. Dan yang gue pakai ini size M, serinya Fagery. Nah, serinya Fagery. Dan kemarin sih gue gak dapetin harga di 353 lah, 354 lah untuk harga yang kemarin didapetin, karena memang lagi diskon untuk harga jaket Forester Fagery ini. Untuk bahan utamanya, bahan yang dipakai di sini pakai bahan-bahan yang sering gue lihat di jaket-jaket waterproofnya. Tapi kalau tanya ke gue, ini jaket waterproof atau enggak? Bahannya sih waterproof, tapi kalau diklaim 100% waterproof kayaknya enggak juga, karena memang untuk di bagian jahitan-jahitannya ini belum pakai segel, belum pakai sim tape atau belum pakai sim seal. Karena untuk jaket-jaket yang sering kita bilangnya 100% waterproof lah, di bagian jahitan-jahitannya pun itu udah disegel, udah pakai sim seal. Kalau jaket ini bahannya gue jamin gak bakal tembus, tapi bakal tembus di jahitan-jahitannya ketika dihujani hujan yang deras. Tapi kalau gerimis-gerimis doang aman banget pakai jaket ini nantinya. Karakteristik bahan yang di sini tuh tebal ya. Jadi bahan-bahannya itu tebal, ketika lo pegang di bahan warna navy ini, terus bahan yang warna biru pun tebal. Tapi untuk dipakai berkegiatan di area camp nantinya, atau mungkin di dalam tenda, ini akan tetap terasa nyaman, karena memang bahannya ini, kulit gua khususnya nggak kaget gitu dengan bahan kayak gini. Karena gua sering pakai jaket-jaket bahan waterproof dengan bahan taslan di sini. Di bagian hoodie, kita lihat dulu. Oke, di bagian hoodie-nya di sini ada adjustable strap di bagian kiri dan kanan. Jadi hoodie-nya kayak gini, dari pinggir, dari belakang kayak gini, nggak ada adjustable strap lagi di bagian belakangnya. Dan untuk kerahnya ini tidak menutup bibir dan hidung, jadi nggak gorp-kor gitu, tapi cukup menutup di bagian leher lu nantinya. Dan di sekeliling lehernya ini nggak ada bahan-bahan lapisan bulu-bulu gitu, dan lapisan dalam si hoodie-nya ini kayak semacam pakai bahan taffeta gitu, kain aja. Terus seperti yang lo lihat, untuk resleting utamanya ini nggak kelihatan ya, karena memang ditutup oleh lebihan bahan yang ada di sini menggunakan penguncian velcro tuh sampai atas. Ada 1, 2, 3, 4, 5 penutupan menggunakan bahan velcro di sini. Di bagian dadanya di sini ada garis lurus nih. Ini menandakan di bawahnya ada saku sebelah kiri ditandai dengan adanya logo Forester di sini, dan sakunya ini udah pakai resleting ya. Terus di sebelah kanan saku juga menggunakan resleting di sini. Di bagian bawah masih ada satu lagi menggunakan resleting juga di bagian bawah ini. Untuk sakunya modelnya miring kayak gini, dan di bagian dalam ada lapisan bahan taffetanya. Nah di bagian pinggang ini ada adjustable strap lagi untuk merapatkan lingkaran pinggangnya untuk mengurangi potensi angin masuk melalui pinggang, apalagi ketika nantinya posisi summit ya, harus benar-benar ditutup banget nih. Di bagian kanan yang tadi lo lihat, di sini ada tulisan nama serinya Fagery, di atasnya nggak ada apa-apa. Di lengannya itu penguncian menggunakan velcro, dan di sini ada tambahan bahan elastisnya untuk di lengan kanan dan di lengan kiri. Di lengan kiri lebih polos, nggak ada apa-apa. Dari belakang bisa lihat kayak gini. Nah dari belakang kayak gini. Nah di bagian belakang mungkin awalnya lu ngira ini polos, tapi ketika lihat secara detail lagi, di sini ada sirkulasi udara nih. Ada sirkulasi udara kurang lebih ada 5 nih, ada 5 tadi, karena tadi gua udah lihat duluan ya. Ini ada 5 sirkulasi udara.
Nah, sekarang kita lihat ke bagian dalamnya. Nah, di bagian dalamnya ini ada lapisan fleece yang tadi gua spill sedikit di depan. Jadi ini punya lapisan bulu yang lumayan tebal, dan biasanya bulu-bulu kayak gini ya lumayan ngebantu menghangatkan ketika lu berada di atas gunung nantinya. Nah, ini tinggal tergantung kebiasaan lu aja. Kalau memang lu tidak cukup dengan ketebalan fleece yang ada di sini, lu bawa cadangan tambahan untuk bagian mid layernya. Jaga-jaga siapa tahu dinginnya parah, lu tinggal pakai mid layernya di bagian dalam. Tapi kalau emang lu ngerasa gue kayaknya pakai kayak gini pun cukup bang gitu kan, karena kebiasaan gue pakai kayak gini nggak tebal-tebal banget, tipis-tipis kayak gini aja, ya udah terserah lu, karena memang itu tergantung kebiasaan badan lu dalam menahan dingin nantinya. Dan di bagian dalam sini kelihatannya nggak ada pocket, padahal ada pocket di bagian sini di kiri, pocket, dan ini cukup untuk penyimpanan handphone, ini masih cukup. Terus di bagian kanan sini nggak ada. Oh, di sini, ini kanan nih. Ini ada pocket yang gede lagi nih. Ini pakai bahan elastis di bagian pintu pocketnya. Dan ini untuk penempatan fleece di dalam itu hanya di bagian depan, punggung, dan lengan ternyata nggak ada. Oke, tuh bisa dilihat. Jadi di bagian lengan bukan bahan fleece tapi bahan lapisan kayak semacam taffeta gitu. Jadi fleece yang nempel di badan itu hanya di bagian depan, pinggir, dan di bagian belakang aja. Sekarang gua akan ngomongin kelebihan dan kekurangan ketika nantinya lu punya jaket ini. Sekarang gua akan ngomongin kelebihannya dulu. Kelebihan yang pertama adalah untuk harga yang gua keluarkan 365.000 sih worth it gua rasain, walaupun memang ketika sekarang dibandingkan dengan jaket-jaket lain di harga yang sama, ada yang udah waterproof. Tapi ada juga orang-orang yang memang nggak memprioritaskan jaket waterproof untuk dipakai ke atas gunung. Alhasil jaket kayak gini pun masih cukup. Jadi untuk gua mengeluarkan harga 354 ribuan masih worth it lah. Gua ngedapetin bahan taslan di sini, dan ada dua layer pula di bagian dalam ada bahan fleece. Kelebihan yang berikutnya, detail-detail kecil kayak resleting di sini udah pakai ya kakak tentunya, karena memang kebiasaan Forester itu karena memang udah brand lama juga. Jadi detail-detail kecil kayak resleting, daun resletingnya, adjustable strap yang ada di pinggang, dan adjustable strap yang ada di hoodie yang ada di pinggang, itu detail-detailnya kerasa worth it juga. Karena ada beberapa jaket yang pakai tali elastis yang seadanya aja, stoppernya yang seadanya aja, hasil agak lebih mudah untuk rusak aja ketika berkali-kali dipakai. Kelebihan yang berikutnya, lu ngedapetin satu lapisan jaket lagi di bagian dalam yang tadi gue tunjukin, karena di bagian dalam ini bukan pakai bahan puring tapi pakai bahan fleece atau bulu-bulu yang tipis. Itu lumayan ngebantu menghangatkan badan lah ketika nantinya kondisi dingin. Kelebihan yang terakhir ya bahan taslan coating yang lu dapetin di sini, karena memang bahan taslan yang ada di sini tuh udah waterproof, udah tahan air, karena memang jaket-jaket yang sering kita bilangnya 100% waterproof itu pakai bahan yang kayak gini. Bahan-bahan yang memang sulit ditembus oleh air. Tapi memang belum 100% untuk kualitas waterproof yang ada di jaket ini, hanya di bagian bahannya aja. Masih ada potensi air masuk melalui jahitan-jahitan di keseluruhan jaket ini. Sekarang gue ngomongin kekurangan yang ada di jaket Forester Vagari ini. Yang pertama, kekurangannya itu kalau emang lu nyari jaket gunung yang sering dibilangnya 100% waterproof, itu ini bukan pilihannya. Walaupun bahannya ini udah pakai bahan taslan coating, tapi di jahitannya belum pakai sim tape, belum pakai sim seal juga. Masih ada potensi air tembus melalui lubang-lubang bekas jarum jahitan. Kekurangan yang berikutnya, fleece yang ada di dalam itu normal aja, enggak tebal-tebal banget. Gua saranin sih ketika nantinya lu pakai jaket ini, tetap bawa cadangan mid layer aja, jaket-jaket bulunya mungkin, atau jaket-jaket dakron atau bulu angsa mungkin tetap bawa aja untuk jaga-jaga. Ketika nantinya kondisinya dingin banget, mungkin turun sampai 5 derajat Celcius, kalau lu ngerasa si fleece dalamnya ini udah nggak sanggup menghangatkan badan lu, ya tinggal pakai tuh cadangan fleece tersebut. Tapi biasanya kalau untuk fleece tipis ini sih dipakai summit masih oke lah, apalagi ketika nantinya udah kita jalan beberapa jam, udah keringat mulai keluar, fleece tipis kayak gini lebih nyaman sebetulnya dibandingkan fleece yang tebal-tebal banget ketika menghadapi badan yang udah mulai gerah. Itu aja paling yang gua lihat dari jaket Forester Vagary ini dengan harga 354 ribuan. Lu bisa sikat aja dengan ngeklik link yang udah gua cantumin di deskripsi video ini.
Sorry banget sampai malam kayak gini karena nanggung tadi ya. Kita kelarin di video ini hari ini aja. Kalau suka dengan video ini silahkan di like sama di share. Kalau memang suka dengan channel ini silahkan di subscribe aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.